Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian. Ya, tadi terakhir kita membahas analogi atau kias yang digunakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam menguatkan argumentasi beliau atau ijtihad beliau terkait dengan zakat profesi. Yang mana saya katakan beliau menggunakan analogi ganda atau kias ganda dalam hal waktu pengeluaran zakat. Beliau mengkiaskannya dengan zakat pertanian yang tidak diwajibkan haul, ya, tidak diwajibkan ditunggu 1 tahun. Artinya setiap seseorang mendapatkan penghasilan yang sudah mencapai nisab, wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun berapa jumlah zakat yang dikeluarkan, nah di sini Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengkiaskan total zakat yang dikeluarkan itu dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5%. Ya, jadi dari sisi waktu pengeluaran beliau mengkiaskannya dengan zakat pertanian, dari sisi jumlah yang dikeluarkan itu dikiaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari penghasilan yang dia dapat. Yang menjadi kasus selanjutnya adalah apakah kewajiban zakat profesi yang sudah mencapai nisab itu dihitung dari penghasilan kotor, yaitu brutonya, atau dari hasil atau penghasilan bersih, yaitu netonya. Ya, ketika sudah dikeluarkan keperluan-keperluan, baru dilihat sisanya apakah masih mencapai nisab atau tidak. Nah, di sini ulama juga berbeda pendapat. Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengambil pendapat yang pertama. Jadi zakat itu dikeluarkan apabila nisabnya mencapai, ya, apabila penghasilan kotornya itu sudah mencapai nisab. Misalnya ada orang yang penghasilan bulanannya itu 10 juta. Ini kan penghasilan kotor ya, belum dikeluarin biaya-biaya BPJS atau tanggungan-tanggungan yang lain ya, untuk nafkah istri, nafkah anak, bayar SPP. Ya. Menurut pendapatnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ya, ini udah wajib membayar zakat belum? Belum ya, karena beliau kan tadi nisabnya 85 gram emas murni. Ya. Tapi menurut guru beliau, yaitu Syekh Ahmad Al-Ghazali, sudah wajib membayar zakat karena nisabnya mengikuti nisab zakat pertanian, yaitu sekitar 635 kg. Ya, kalau kita di Indonesia pakainya beras, tadi kalau kita anggap harga beras hari ini yang standar sekilo itu 14.500, kita kali 635 kilo, kurang lebih sekitar 9.200.000. Berarti nisab zakat profesi menurut Ahmad Al-Ghazali, gurunya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, 9.200.000 untuk hari ini. Ya, saya tidak mengatakan 9.200.000 untuk selamanya, enggak. Untuk hari ini, karena menyesuaikan harga beras per kilonya. Adapun menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, penghasilannya 20 juta, 21 juta per bulan. Ya. Karyawan yang sudah berpenghasilan 21 juta per bulan, itulah yang wajib mengeluarkan zakat profesi dalam sudut pandangnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Artinya, menurut pandangan ulama kontemporer ini, karyawan yang berpenghasilan UMR di bawah 9 juta itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Pertanyaannya, kalau mau mengeluarkan zakat, boleh atau tidak? Penghasilannya nggak sampai nisab, tapi dia pengen ngeluarin zakat, boleh atau tidak? Jawabannya boleh.
karena dia tidak wajib tapi tidak dilarang. Ya, tidak wajib tapi tidak dilarang. Anggaplah orang yang penghasilan 1 bulannya itu 5 juta. Kalau kita kalikan 12, totalnya berapa? Sekitar 60 juta ya. Sekitar 60 juta. Nah, ini kalau kita mau merujuk ke nisab emas itu belum sampai, tentu belum sampai. Masih jauh banget. Ya, berarti kalau kita mau merujuk ke pendapatnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi belum sampai, belum wajib. Tapi kalau pengen menggunakan nisab apa tadi itu pertanian itu sudah sampai. Kalau kita niatkan penghasilan itu diniatkan 1 tahun, berarti kan sudah melewati apa? Melewati 9 juta. Tapi konsekuensinya di sini ya, nanti masuk dalam permasalahan takdimuz zakah, yaitu membayar zakat sebelum waktunya. Apa hukumnya? Menurut ulama kontemporer hukumnya boleh. Misalnya ada seseorang yang nanti kemungkinan di akhir tahun mendapat uang sejumlah 1 miliar. Udah pasti nih. Udah pasti dia dapat uang 1 miliar di akhir tahun. Tapi dia pengen zakat sekarang. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Dan ini disebutkan di dalam kitab-kitab fikih kontemporer, di antaranya fikih manhaji ya, dalam madhab Syafi'i. Itu masuk dalam pembahasan takdimuz zakah. Itu mendahulukan atau memajukan membayar zakat, itu hukumnya boleh menurut sebagian ulama kontemporer. Ya, tapi ya kalau yang tidak, ya bagi yang berpenghasilan UMR dan belum pengen membayar zakat, niatkan saja sodakoh, karena statusnya dia belum wajib. Artinya sama seperti orang yang belum mampu untuk melakukan haji, ya belum mampu melakukan umroh. Nah, ketika mereka tidak melakukan, maka tidak berdosa, ya, karena kan disyaratkan adanya istitoah, adanya kemampuan. Nah, jadi tadi ya, kembali ke pembahasan apakah penghasilan kotor yang dihitung nisab atau penghasilan bersih, ulama berbeda pendapat. Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengambil pendapat yang pertama, yaitu penghasilan kotor yang dihitung. Alasannya apa? Ihtiyaton, sebagai bentuk kehati-hatian. Ya, adapun sebagian ulama lagi itu berpendapat penghasilan bersih. Ya, ini sebagai maslahat karena dikhawatirkan nanti mengeluarkan zakat tapi hak-hak lain seperti hak nafkah malah tidak terpenuhi. Ya, oleh sebab itu sebagian ulama kontemporer itu lebih mengambil pendapat ya netonya, ya pendapatan bersih, setelah semua dikeluarkan kebutuhan dilihat nanti sisanya masih mencapai nisab, baru dikeluarkan 2,5% dari penghasilan tersebut. Nah, ini dia seputar pembahasan zakat profesi. Ya, saya akan rangkum dari awal ya sampai akhir dengan ringkas. Ya, yang pertama tadi zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan untuk penghasilan yang dihasilkan dari pekerjaan atau keahlian. Ya, baik dia individu ataupun bersama-sama. Kemudian hukum zakat profesi ini diperselisihkan oleh ulama. Ya, menurut ulama klasik ya, seperti ulama 4 mazhab memandang zakat profesi tidak ada. Karena alasannya di zaman Nabi tidak pernah langsung memerintahkan orang yang baru dapat penghasilan langsung suruh zakat. Itu tidak ada di zaman Nabi. Sehingga para ulama 4 mazhab itu ya menganggap ya tidak ada zakat profesi itu. Ya, yang ada itu zakat mal. Makanya nanti kalau kita lihat dalam literatur fikih 4 mazhab, zakat mal itu ya nanti mencakup zakat hewan, ya, unta, sapi, sama kambing, itu nanti ada nisabnya masing-masing. Kemudian yang kedua
emas dan perak. Kemudian yang ketiga ada zakat buah. Apa saja buah yang wajib dizakati? Anggur dan kurma kering. Ya. Kemudian ada zakat pertanian. Ya. Apa kategorinya zakat pertanian? Yang dimaksud oleh para ulama adalah biji-bijian yang dijadikan sebagai makanan pokok. Ya, seperti gandum, kemudian jagung, beras. Ya, itu semua masuk dalam zakat pertanian. Kemudian nanti ada zakat warudu tijaroh. Itu zakat perdagangan. Barang dagang yang diniatkan untuk dijual jika sudah mencapai nisab, yaitu seukuran 85 gram emas murni tadi, ya, kalau dikalkulasi semuanya sudah mencapai nisab, kemudian haul sudah mencapai 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakat, yaitu 2,5% dari total aset yang dimiliki. Juga termasuk zakat mal, itu ada zakat harta karun. Ya, kalau seseorang nemu pegali-gali tanah, kemudian nemu emas, ya, maka nanti harta temuan itu juga wajib dizakati. Ya, juga ada nanti zakat pertambangan. Ya, ala kulli hal itu semua tadi yang saya sebutkan adalah zakat mal menurut para ulama 4 mazhab. Adapun zakat profesi tidak disebutkan dalam kitab-kitabnya. Karena tadi yang pertama kali mempopulerkan adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitab beliau yang bernama Fiqhu Zakah. Adapun pendapat yang kedua itu pendapat ulama kontemporer, sebagian ulama kontemporer ya seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kemudian guru beliau Syekh Ahmad Al-Ghazali, ya, kemudian di Indonesia MUI, ya, kemudian Majelis Tarjih Muhammadiyah, ya, kemudian juga Dewan Dakwah, yaitu meyakini adanya zakat profesi, ya, merujuk pada pandangannya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Apa alasannya? Ya, berdasarkan keumuman dalil yang tadi disebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 267, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, zakatkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik." Ya, jadi di sini inilah dalil secara umum yang digunakan oleh ulama yang menguatkan zakat profesi. Kemudian yang kedua menggunakan dalil qiyas yang tadi sudah kita singgung. Dan kemudian yang ketiga ada asar sahabah. Ya. Paham Bapak-bapak apa itu asar? Ya, jadi nanti kalau dalam ilmu hadis itu ada istilah hadis, khobar, dan asar. Kalau hadis itu dari Nabi, ya, hadis atau as-sunnah yaitu perkataan, perbuatan atau ikrarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu hadis atau sunnah. Tapi asar adalah perkataan atau perbuatan sahabat atau tabiin, itu asar. Adapun khobar itu umum, mencakup hadis dan asar, yaitu istilah di dalam ilmu hadis. Nah, ulama seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan ulama-ulama yang meyakini adanya zakat profesi menjadikan asar sahabah itu sebagai landasan juga, yang mana merujuk pada praktik yang pernah dilakukan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Umar bin Abdul Aziz, yang mana mereka mengeluarkan zakat dari pemberian atau upah langsung saat harta itu diterima. Ya, jadi pernah terjadi ya di zaman sahabat, dan itu pernah dilakukan oleh sahabat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud ini adalah sahabat yang faqih. Maka pertanyaannya, apakah perkataan dan perbuatan sahabat itu bisa dijadikan sebagai hujjah? Ya, jawabannya ulama berbeda pendapat. Ya, di dalam kitab Syarah Baiquniyah karyanya Syekh Ibnu Utsaimin, ya, dalam ilmu hadis, ulama berbeda pendapat mengenai kehujahan perkataan dan perbuatan sahabat. Menurut pendapat yang pertama, perkataan dan perbuatan sahabat itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ini pendapat yang pertama.
Pendapat yang kedua, perkataan dan perbuatan sahabat itu itu bisa dijadikan sebagai dalil secara mutlak. Ya, pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan perkataan dan perbuatan sahabat itu bisa dijadikan sebagai hujah. Syaratnya apa? Sahabat yang faqih, sahabat yang pakar fikih, yang ngerti ilmu syar'i. Di antaranya adalah Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Sehingga kalau kita mengambil pendapat yang ketiga, asar sahabah ini itu bisa dijadikan sebagai hujah, bisa dijadikan sebagai dalil, dan bisa dijadikan sebagai penguat adanya zakat profesi karena pernah dilakukan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Ya, kemudian selanjutnya ya tadi ya jumlah yang dikeluarkan atau nisab yang dikeluarkan apakah penghasilan kotor atau bersih, ada perbedaan di kalangan ulama ya, seperti Syekh Yusuf Al-Qardawi mengambil pendapat yang pertama memilih penghasilan kotor ya sebagai bentuk kehati-hatian, sedangkan pendapat yang kedua untuk maslahat ya sebagai maslahat itu dihitung dari total netonya ya, penghasilan bersihnya setelah kebutuhan-kebutuhan itu semua dikeluarkan ya. Allahu a'lam bishawab. Ini pembahasan ringkas terkait dengan judul atau tema yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu zakat profesi, menghitung nisab di tengah volatilitas harga emas. Ya, naik turunnya harga emas ini ternyata mempengaruhi nisab. Ya, contohnya tadi ya seperti di Basnas itu pernah diumumin kalau karyawan gajinya 7 juta sudah wajib mengeluarkan zakat. Ternyata ya 7 juta itu bukan menjadi patokan sekalipun yang dijadikan nisab ya. Patokan nisab Basnas itu emas 14 karat. Kalau kita hitung hari ini 7 juta itu udah nggak masuk nisab. Artinya karyawan yang berpenghasilan 7 juta itu tidak wajib membayar zakat. Allahu a'lam bishawab. Ya, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh ditanyakan. Tadi namanya uang cash dan kontan BPJS juga cuma emas kalau di total misalnya sekian anggap aja 80 yang total ya. Iya, itu sudah terkena nisab. Iya, jadi seluruh harta aset yang kita punya itu ditotal. Ya, rumah, kemudian uang, tabungan, itu semua kita total. Ya, kalau totalnya sudah mencapai nisab, kemudian bertahan selama 1 tahun, nanti kita lihat ya, dari total aset yang kita miliki itu tinggal dikeluarkan 2,5%-nya. Ya. Itu dijadikan sebagai zakat. Setiap tahun atau cuma sekali seumur hidup? Setiap tahun. Setiap tahunnya. Iya, setiap tahunnya. Pak, saya mau nanya. Iya. Jadi ini terkait kalau kita membangun usaha. Membangun usaha kan mungkin kita nggak sama-sama sama non-muslim dan beberapa orang yang nggak paham tentang mungkin masalah zakat. Jadi kan kita buka usaha. Terus usaha itu dalam waktu 1 tahun katakan udah mencapai nisab gitu. Ya itu tuh yang tapi kan di awal kita awalnya nggak ada MOU gitu, jadi untuk mengeluarin 2,5% ya dari uang yang didapat selama mengendap setahun itu. Ya itu kalau nggak dizakatin bagaimana? Tapi kalau seandainya yang dizakatin uang kita ambil dividen ya, itu buat zakat itu bagaimana? Ya tadi kasusnya hartanya harta bersama atau harta pribadi? Harta bersama perusahaan lah. Perusahaan. Atau kita buat usaha bareng-bareng gitu. Ya, jadi terkait dengan harta bersama itu ulama berbeda pendapat ya mengenai
apakah wajib dizakati atau tidak. Ya, menurut mazhab Syafi'i, harta bersama itu tidak wajib dizakati, yang sifatnya perusahaan. Ya, beda halnya dengan harta bersama yang masih punya persentase. Ya, misalnya si fulan punya saham di perusahaan ini sekian dan si fulan punya saham sekian. Nah, mereka yang punya saham itu nanti coba digabungin sahamnya apakah sudah mencapai nisab atau tidak, baru nanti dari total keseluruhan itu dikeluarkan 2,5%. Itu kalau memang didapati ada persentase ya, antara pemilik yang ada. Tapi kan semua kembali kepada syarat, ya syaratnya muslim ya. Kemudian yang kedua, kepemilikan sempurna. Jadi ya statusnya itu memang betul-betul punya dia ya. Kemudian yang ketiga, syaratnya sudah mencapai nisab, dan syarat yang keempat itu sudah mencapai haul. Artinya kalau ada dua orang yang membangun suatu perusahaan, kemudian dari omset perusahaan yang dibangun itu sudah mencapai nisab, tapi harta ini harta dia berdua ini. Nah, maka dari total keseluruhan itu dikeluarkan 2,5%. Meskipun saham antara satu dan yang lain itu berbeda. Misalnya si A punya saham di sini 70%. Kemudian si B sahamnya cuma 30%. Maka nanti dari total keseluruhan itu wajib dikeluarkan zakat 25%. Tapi kalau ya tadi kalau kita sama orang yang non muslim nggak paham atau nggak mau tahu gitu, atau memang kan ketika membayar pajak kan repot Pak ya. Nah, itu apakah diambilin dari kita aja, diambilin nih dividen kan 2,5%, nah kita zakatin atau bagaimana? Itu nanti dikembalikan kepada kesepakatan keduanya. Jadi orang yang paham itu punya kewajiban untuk menyampaikan. Jadi orang yang paham punya kewajiban untuk menyampaikan. Adapun kalau memang orang yang sudah disampaikan itu tidak mau, ya tidak mau membayar. Ya, kalau di zaman Umar bin Khattab itu udah dipenggal kepalanya. Ya, ini alhamdulillah kita bukan di zaman Umar. Ya, jadi nanti tinggal dilihat kemaslahatan. Ada sebuah kaidah Darul Mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Membayar zakat itu maslahat. Tapi dalam satu kaidah ini mencegah mafsadat itu lebih diutamakan, lebih diprioritaskan daripada menjalankan satu maslahat ya. Jadi meninggalkan mafsadat, meninggalkan kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada melakukan satu maslahat yang nanti bisa menimbulkan mafsadat yang besar. Apalagi kan ini masalah ya uang yang sangat sensitif. Khawatir orang yang nggak paham itu nanti malah main ke hukum dan sebagainya, menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Ya, kalau memang orang itu tidak mau, ya sudah, kita zakati saja saham kita. Ya, kita zakati saja saham kita pribadi, kita hitung berapa totalnya, ya sudah kita keluarkan 2,5% dari saham yang kita miliki. Gitu. Ya. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Iya. Karena saya selama ini kan saya selama pensiun ya saya kita bikin ya. Cuma dari kalau sekat kondisi sekarang apa sih kondisi ini ya? Dulu pernah di tahun 2013 mungkin atau 2000 berapa ya? Kami pernah di kantor itu pernah diminta 12% dari pendapatan dari gaji ya. Tapi waktu itu kami masih terima secara cash dari bendahara. Tapi diumumkan sebelumnya memang. Kalau sekarang ada zakat profesi dengan cara yang sama atau dengan ketentuan tadi yang 10 ya, 10 atau 9 jutaan. Iya, 9 juta. Iya. Kalau perhitungan saya itu rasa kayaknya dengan situasi sekarang ya, hanya kalau 10 ya, 15 pun belum tentu itu dikenakan ya. Karena ya kita berdasarkan indeks konsumsi ya, ya harga-harga barang sekarang. Terus kebutuhan pokok katakanlah masih punya anak 3, 4 misalnya ya, nah cukup. Nah ini bagaimana dan siapa yang memungut posisi? Iya,
tadi sempat kita bahas ya terkait nisab zakat profesi. Ya, sebenarnya nisab zakat profesi itu ya diwajibkan bagi karyawan yang berpenghasilan kurang lebih 21 juta. Nah, ini menurut pendapatnya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Adapun tadi yang 9 juta itu menurut gurunya. Ya, jadi ada perbedaan pendapat. Tapi kalau kita lebih ya mengambil pendapatnya Syekh Yusuf Al-Qardawi biar lebih apa ya namanya? Lebih balance lah, ya, lebih balance dan juga tidak memberatkan karyawan yang berpenghasilan pas-pasan. Gitu. Jadi siapa yang dibebankan zakat profesi yaitu karyawan atau orang-orang yang berprofesi dengan penghasilan kurang lebih 21 juta per bulan. Karena kalau di total 12 bulan dalam 1 tahun itu sudah mencapai nisab 85 gram emas. Adapun praktik yang hari ini dilakukan oleh perusahaan ya, memotong langsung 2,5% dari gaji karyawan mengatasnamakan zakat, itu adalah sebuah kezoliman ya. Karena hukum asalnya gaji karyawan yang ya, masih UMR itu belum dibebani ya, belum diwajibkan untuk membayar zakat. Tapi malah perusahaan ngambil secara paksa. Ini statusnya zolim. Jadi yang diambil ini adalah hak orang lain, dan pengambilan secara paksa adalah pengambilan secara yang batil. Itu haram hukumnya. Dari basnas 7 juta dari basnas itu 7 juta ada dalam potong zakat. Setelah kita ngaji ini itu kalau mengacu kepada itu minimal 9 juta 200. Nah, tapi kalau secara fikihnya yang syah yang pertama kali memutuskan itu 21 gaji baru yang baru itu tidak maksudnya pencetus dulu itu biasa profesi itu. Nah, kalau kerjanya di Jepang dikirim ke sini 20 juta berarti kena profesi. Di sana pada belum dikonversi, di sana belum dikonversi. Ya, jadi nanti dilihat orang yang kerja di Jepang kemudian uangnya ditransfer ke Indonesia. Itu untuk siapa? Untuk siapa dulu? Statusnya apa dulu nih uangnya? Statusnya apa? Kalau status uangnya untuk tabungan, maka dia dikenakan zakat profesi. Ya, kalau statusnya tabungan, karena zakat itu dibayar di mana harta itu ada. Ya, jadi zakat itu kan ada 2 macam, ada zakat mal, ada zakat badan. Zakat mal itu dikeluarkan di mana harta itu ada. Misalnya harta tadi ditaruh di Indonesia, kemudian mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan di Indonesia. Gitu. Walaupun di Jepangnya nggak mencapai nisab ya. Iya, meskipun di Jepangnya nggak mencapai nisab, karena hartanya ada di Indonesia, maka dia wajib dikeluarkan. Tapi ya kalau saya pribadi sih amannya ya kita ngambil pendapat mayoritas. Kalau emang ragu ya dengan kondisi hari ini, karena hari ini kan emas tadi kan naik turunnya ya sangat cepat gitu ya. Nampaknya kalau untuk menerapkan zakat profesi itu agak berat kalau bagi orang yang tidak mengikuti perkembangan harga emas. Ya kan kayak tadi muncul fatwanya dari Basnas itu 7 juta sudah wajib bayar zakat. Nah, orang yang nggak ngikutin perkembangan harga emas, taunya 7 juta doang. Padahal sekarang udah naik. Ya. Sekarang kan kalau harga emas yang 24 karat itu kan 2.800.000 bulan ini, bulan April. Kalau Basnas kan rujukannya emas yang 14 karat. Tadi kita bilang 14 karat sekarang harganya per gram 1.300.000. Kalau dikalikan menjadi 85 ya tentu tadi sekitar berapa 110 ya 110 jutaan. Terus kalau dibagi menjadi 12 itu kurang lebih sekitar 9,2 jutaan. Nah, jadi apa yang difatwakan Basnas 7 juta itu berapa bulan yang lalu? Kalau hari ini itu sudah sampai 9 juta.
Ya, makanya tadi ini kita penting sekali betul-betul memperhatikan naik turunnya harga emas karena itu sangat berpengaruh ya dalam menetapkan hukum zakat profesi itu sendiri. Ya, jadi amannya seperti apa? Amannya ya sudah kita bayar zakat itu per tahun saja. Ya, misalnya kita nabung, ya nabung emas, ya dalam 1 tahun kita lihat apakah harta yang kita miliki itu sudah mencapai nisab atau belum. Kalau sudah mencapai nisab, kemudian sudah mencapai haul, baru kita keluarkan zakatnya. Ya, seperti itu. Iya, Pak. Iya. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi yang lain? Cukup ya? Ya, ya insya Allah nanti kita akan lanjut tema lain atau ya tema yang seputar fikih muamalat ya atau ya tergantung request ya misalnya mau fikih ibadah atau mau fikih muamalah itu nanti kalau memang jadwalnya saya 1 pekan sebelum jadwal saya itu bisa infokan saja ya nanti requestan bapak-bapak mau minta fikih apa itu nanti biar saya siapkan materinya ya gitu. Kalau nanti bahas zakat lagi bisa Pak? Bisa insya Allah ya. Terkait dengan zakat apa nih zakat mal atau zakat Kan zakat banyak banget. ya Yang nanti disesuaikan aja. berarti ngebahas zakat mal secara umum semua nih dibahas gitu ya boleh boleh nanti kita bahas satu persatu ya dari zakat hewan Terus mau forward dulu apa ya nanti kita lihat Pak. ya. Ini nanti lanjutkan ya harus di bulan besok gitu Pak. Iya. Kan yang menerima zakat kan juga bisa. Iya. Ya, insya Allah nanti bisa dikomunikasikan Iya. saja. Oke. Ya baik, kita tutup dulu majelis malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama.